Baiklah sobat semuanya, informasi terbaru yang kita dapatkan dari Prof Nunuk bahwasannya untuk pelaksanaan seleksi yang menggunakan cat UNBK di tahun 2023 yang sebelumnya itu diterapkan untuk teman-teman pelamar umum atau P4, di tahun ini nanti akan diterapkan juga untuk teman-teman P2 atau guru honorer K2, dan juga untuk P3 atau guru sekolah negeri dengan masa kerja di Dapodik lebih dari 3 tahun. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, kira-kira 9 perbedaan cat UNBK untuk P2, P3 dan juga pelamar umum atau P4 itu kira-kira seperti apa, sehingga nanti kita bisa menyiapkan bagaimanakah strategi untuk lulus per kategori ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini nanti kita akan mencari perbedaan, yaitu seperti apa untuk cat UNBK untuk P2 dan juga P3, serta cat UNBK yang diterapkan untuk teman-teman pelamar umum atau P4 yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Baiklah sobat semuanya, yang pertama inilah kita bahas dulu untuk yang cat UNBK untuk teman-teman P4 atau pelamar umum ya. Nah, untuk cat UNBK yang diterapkan untuk bagi teman-teman pelamar umum ini nanti adalah merupakan cat UNBK yang diperuntukkan ini adalah untuk teman-teman pelamar umum. Nah, pelamar umum itu siapa saja? Pelamar umum itu adalah terdiri dari teman-teman guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga teman-teman dari sekolah swasta. Nah, selanjutnya di sini nanti tentunya teman-teman sudah bersiap ya untuk mengikuti seleksi ini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori yaitu guru sekolah negeri kurang dari 3 tahun masa kerjanya, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Dan selanjutnya untuk yang cat UNBK untuk teman-teman P4 ini adalah berikutnya, ini adalah soalnya itu merupakan soal seleksi kompetensi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bahwa untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K ini adalah teman-teman tuh harus lulus dari 2 seleksi ya. Seleksi yang pertama itu adalah seleksi administrasi, kemudian untuk seleksi yang kedua ini adalah seleksi kompetensi. Kemudian untuk seleksi kompetensi yang dimaksudkan untuk teman-teman yang pelamar umum ini kira-kira apa saja materi tesnya? Yang mana di sini nanti kita persiapkan untuk materi tes untuk cat UNBK bagi teman-teman guru sekolah swasta, kemudian juga guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun dan juga lulusan PPG. Itu diantaranya adalah soal seleksi kompetensinya itu meliputi ada 4 ya subkompetensi, yaitu di sini adalah teknis, yang mana untuk kompetensi teknis itulah merupakan sebuah nanti ujian yang soalnya itu diambilkan dari mapel masing-masing ya. Kalau misalkan ijazah saya itu adalah S1 PGSD, berarti di sini nanti selain soalnya itu tentang pedagogik, tentunya juga tentang kompetensi profesional ya, kompetensi profesional terkait tentang mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, teman. Kalau misalkan saya itu adalah bahasa Inggris, tentunya nanti juga soalnya berkaitan dengan materi-materi bahasa Inggris sesuai dengan ijazah kita. Kemudian ada soal subkompetensi sosiokultural ya, kemudian juga manajerial dan juga soal wawancara. Yang mana kesemuanya ini nanti kita mengerjakan dengan menggunakan cat UNBK. Dan selanjutnya berikutnya di sini terkait tentang syarat kelulusan. Nah, untuk cat UNBK yang diperuntukkan untuk teman-teman pelamar umum atau P4 ini adalah nanti digunakan sebagai syarat lulusnya itu ada 2 ya. Jadi teman-teman untuk yang pelamar umum untuk cat UNBK ini nanti untuk bisa lulus ini adalah ada 2 syarat. Syarat pertama ini adalah kita harus lulus passing grade. Nah, tentunya dari masing-masing mapel ya, untuk kompetensi teknis itu adalah nanti berbeda-beda passing grade-nya. Misalkan 325 untuk PAI, kemudian untuk yang guru kelas itu 320 dan lain sebagainya. Tentunya dari masing-masing mapel untuk yang teknis ini passing grade-nya berbeda-beda. Dan di sini untuk terkait tentang passing grade, di sini adalah passing grade itu diartikan dari seluruh subkompetensi ini kita harus lulus passing grade. Nah, di sini masing-masing ini ada passing grade-nya sendiri. Kompetensi teknis ini ada passing grade-nya, kemudian sosiokultural ini ada passing grade-nya. Kemudian di manajerial ini ada passing grade-nya dan juga wawancara ini juga ada passing grade-nya.
Nah, wawancara itu sepertinya nanti kalau nggak ada perubahan itulah 24 ya untuk poin passing grade, yaitu syarat kelulusan kita. Berikutnya selain kita ini harus lulus passing grade dari kesemuanya, ini nanti kita juga harus mendapatkan peringkat tertinggi ya. Nah, pelamar umum misalkan di sini adalah formasi yang kita lamar itu adalah misalkan guru agama Islam di SD misalkan. Nah, untuk guru agama Islam ahli pertama ini misalkan pendaftarnya ini ada 10 misalkan. Kalau misalkan di formasi di sekolah A, misalkan untuk PAI formasinya ada 1, kemudian kita itu ada pesertanya 10 jumlahnya, maka nanti selain kita harus lulus passing grade dari ke-10 ini, kita harus nanti mendapatkan peringkat yang tertinggi ya, sehingga nanti kita bisa yaitu lulus untuk menempati formasi yang kita lamar ini. Dan selanjutnya ini adalah untuk gambaran, yaitu untuk tipe kontennya ya. Ini adalah dari masing-masing seleksi kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran. Ini adalah butir soalnya ada sekian, waktunya sekian, untuk bobotnya adalah ini paling tinggi ya. Kemudian untuk manajerial ini adalah sekian, ini butir soalnya 30, waktunya 25. Ini adalah nanti 40% bersamaan dengan sosiokultural dan juga pertanyaan wawancara ya. Nah, berikutnya di sini nanti untuk seleksi kompetensi ini berbeda dengan seleksi CPNS ya. Jadi di sini nanti nggak ada SKD, nggak ada SKB, nggak ada TIU, TWK gitu kan. Jadi di sini nanti untuk teman-teman dari ketiga kategori, baik itu guru sekolah negeri, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG, untuk pelamar umum ini nanti akan ada yaitu afirmasi ya. Afirmasi yang diakui ini ada 2. Nah, afirmasi yang pertama itu adalah afirmasi sertifikat pendidik. Kalau misalkan teman-teman ini punya serdik ya, kalau PPG pasti punya kan. Guru swasta sebagian besar punya, guru sekolah negeri ini mungkin juga ada yang punya. Kalau kita punya serdik, nanti kompetensi teknis ini kita sudah lulus ya. Kita tinggal mengerjakan yang ketiga subtes ini. Kemudian untuk afirmasi kedua itu adalah afirmasi disabilitas. Kalau misalkan teman-teman ada yang disabilitas, maka silakan nanti ketika mendaftar itu dipilih yang tipe pendaftar disabilitas ya. Kemudian harus diupload yaitu link video yang menunjukkan bahwa teman-teman itu bekerja sebagai guru yang menunjukkan kedisabilitasannya gitu ya. Nah, ini teman-teman, jadi nanti harus terverifikasi kalau misalkan punya serdik teman-teman, kalau misalkan ingin diakui dari afirmasi serdiknya yang 100%. Nah, berikutnya terkait tentang catu NBK untuk P2 dan juga P3, ini kira-kira seperti apa? Dan di sini untuk catu NBK untuk P2 dan P3 ini adalah sedikit berbeda ya. Yang mana kita kutip informasi terbaru, ini adalah untuk catu NBK untuk P2 dan juga P3. Ini yang pertama, ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman P2 dan juga P3. Baik itu P2, P3 yang TP atau tanpa penempatan atau yang tidak lulus pada seleksi di tahun kemarin. Kemudian juga untuk P2 dan P3 yang menjadi pendaftar baru. Memangnya apa ada untuk P3 yang pendaftar baru? Tentu saja ada, mungkin saja di tahun kemarin. Di sini saya itu masa kerjanya baru 2 tahun ya. Nah, tahun kemarin misalkan saya masa kerjanya baru 2 tahun. Kemudian nanti cut off untuk pendaftaran itu ternyata masa kerja saya bertambah 1 tahun sehingga menjadi 3 tahun, maka yang awalnya dari P4 ini saya menjadi P3. Ini nanti kemungkinan ini bisa saja terjadi ya. Nah, jadi untuk catu NBK untuk yang ini adalah untuk P2 dan juga P3, baik itu pendaftar baru maupun juga pendaftar yang tidak lulus sebelumnya ya. Nah, di sini adalah nanti menggunakan soalnya itu soal observasi ya. Soal observasi itu soalnya tidak seperti soal seleksi kompetensi yang ada di catu NBK untuk pelamar umum atau P4 ini teman. Nah, kemudian terkait tentang soal observasi, nanti yang mengobservasi itu tidak seperti di tahun kemarin. Kalau misalkan di tahun kemarin yang mengobservasi kita, nah kita itu kan yang dinilai ya, kita itu duduk di rumah atau mengajar, yang menilai kita, yang mengobservasi kita melalui komputer ya, itu adalah kepala sekolah, guru senior, kemudian juga dari pengawas sekolah, kemudian dilakukan pembobotan dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKPSDM. Namun untuk catu NBK P2 P3 di tahun ini nanti adalah mengobservasi diri sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya nanti untuk hasil observasi itu nanti akan digunakan sebagai penentu kelulusan ya. Nah, tentunya untuk penentu kelulusan dari hasil observasi ini mengobservasi diri sendiri nanti akan didapatkan angka-angka yang nanti akan bisa diperingkatkan sehingga nanti penentu kelulusannya ya nanti dari hasil observasi ini kan.
Nah, selanjutnya sebagai gambaran ini adalah nanti untuk penilaian kesesuaian kan. Ini adalah nanti yang dinilai juga dari kompetensi, kemudian dari kinerja, kemudian dari background check kita. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk yang berikutnya ini adalah dari orientasi pelayanan ya. Jadi dari orientasi pelayanan kita sebagai seorang guru, komitmen kerjasama kepemimpinan, sampai akhirnya nanti skor inilah yang nanti akan menentukan kita apakah lulus observasi atau enggak, dapat formasi atau enggak.